Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Coba deh lihat dulu di bawah mejanya. Bawa kursinya. Mana ya? Silakan dibuang ya. Hadir Bu. Ya, gimana? Siap belajar IPA hari ini? Siap. Oke, kalau udah siap, coba keluarkan buku IPA-nya. Hari ini tahu tidak kita akan belajar materi apa? Oke, sebelumnya Ibu mau nanya lagi deh. Kemarin kita udah belajar terkait suhu. Ada yang masih ingat apa itu suhu? Angkat, oke? Oke, silakan Zaki. Suhu adalah derajat suatu benda. Derajat suatu benda. Derajat apa Damian? Suhu adalah derajat suatu benda. Suatu objek. Ada lagi jawaban lain? Suatu objek, Bu. Bagus sudah mencoba, tapi ada tidak jawaban yang lain? Bu. Oke, coba Aura. Derajat benda. Derajat apa? Apa Zahira? Ya. Suhu adalah suatu panas. Oke, Bud, coba Abdi apa suhu? Mengukur suhu suatu benda. Bukan mengukur suhu Itu suatu benda, termometer. sayang. Tapi pengertian suhu apa? Apa Gio? Suhu merupakan derajat panas dinginnya suatu gas atau benda. Nah, suhu merupakan derajat panas atau dingin suatu zat. Zat kemarin ada apa aja? Coba zat apa? Apa Naira? Cair, padat, dan gas. Oke, itu pengertian dari suhu. Kemarin Zikri alat untuk mengukur suhu apa? Termometer. Terus kalau yang Celsius, Kelvin, Fahrenheit, sama Reaumur itu apa Marsila namanya kemarin? Suhu. Apa ada yang ingat tidak? Apa? Derajatnya atau skalanya. Nah, hari ini kita akan membahas kelanjutan materi kemarin, dan materi ini berhubungan dengan materi kemarin. Nah, ini ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep kalor. Sebelum materi ini kan kita udah tahu kalor itu apa kan? Api. Nah, itu. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui fenomena perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Hari ini, Anda semua akan melakukan tugas berkelompok, melakukan sebuah percobaan. Bisa dilihat kardus yang di bawah. Ibu mau tes dulu pemahaman awalnya, Mas. Ingat tidak? Ini apa? Tunggu. Ya, ini tunggu kalau ini. Tapi kalau bahasa ilmiahnya ini apa?
kalian nyalakan. Dengan apa? Korek api. Oke, dengan amarah. Pasti. Oke, dengan korek api. Oke, per kelompok. 1, 2, 3, dan 4. Oke. Lalu, setelah kalian memasukkan air, kalian akan ukur dulu suhu pertamanya menggunakan termometer berapa. Setelah itu kalian hidupkan, kalian nyalakan, kalian tunggu sampai ininya mendidih. Air di gelas ukurnya mendidih, lalu kalian ukur lagi. Lalu percobaan kedua, nanti kalian masukkan pulpen 1 sama sendok 1. Oke, ada isinya. Oke, masukkan ke dalam ini pada saat menyalakan api. Jadi kita lihat nanti sendoknya itu panas atau tidak, pulpennya panas atau tidak. Ya, kalian jangan lupa juga rasakan sendok itu sebelum dimasukkan dia panas atau tidak, pulpen sebelum dimasukkan dia panas atau tidak. Nanti setelah dimasukkan kalian rasa lagi. Setelah airnya mendidih tentu kira-kira pernah tidak kalian memasak kopi, membuat kopi? Ya, pakai gelas airnya panas, kalian aduk pakai sendok, kira-kira sendoknya panas atau tidak? Oke, nanti kita lakukan percobaannya. Sebelumnya coba kita hidupkan. Pernahkah kamu membuat teh atau susu menggunakan air panas? Dan kamu mengaduknya menggunakan sendok stainless? Tahukah kamu kenapa sendoknya menjadi panas? Atau ketika berada di dekat api unggun, kenapa kita dapat merasakan panasnya? Lalu saat ibumu memasak, kenapa dia menggunakan kayu untuk mengangkat makanan yang masih panas? Apakah kamu tahu kenapa? Mari kita lakukan pengujian. Tahu kenapa? Kenapa saat kita mengaduk kopi sendoknya panas? Karena ada radiasi yang mana sih Zaki? Itu, oke. Itu kita kunci dulu jawaban dari Zaki. Nanti kita verifikasi di akhir. Oke. Lalu tadi kenapa pada saat kita berada di depan api unggun kita bisa merasakan panas padahal tangan kita tidak kena ke api? Itu fungsi kalor. Itu kan fungsi kalor. Terus namanya apa? Kita bisa merasakan panasnya? Gara-gara suhu. Yang mana jadi yang benar? Radiasi yang saat mengadu kopi atau saat Oke, mari kita lakukan sebuah percobaan sesuai dengan kelompok tadi. Kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan. Dengarkan, ini punya LKPD Ibu. Nah, tadi yang alat tadi udah di sini dan disediakan. Ada sendok, ada pulpen dan air. Kalian lihat keadaan airnya kondisi sebelumnya berapa? Kalian ukur ya, pakai termometer. Lalu kalian rasa-rasa pulpen dan sendok itu panas atau tidak sebelumnya ya. Lalu setelah itu kamu masukkan air ke dalam gelas ukur dan kalian nyalakan lampu spiritusnya. Kalian nyalakan lampu spiritusnya dan masukkan sendok beserta pulpen ke dalam gelas sambil kalian pegang. Oke? Bukan gelasnya, tapi sendoknya. Tunggu sampai airnya mendidih. Boleh bekerja. Coba dimasukkan airnya 50 ml. Siapa yang akan Oke, silakan buka. Kita lihat berapa sih airnya? Berapa di sana? Bunda? 30 tidak naik, tidak turun? Tidak? Oke. 29. Silakan dicatat. Lalu, coba
Perkenalkan nama saya Nabila Aprilia. Perkenalkan nama saya Sheila. Perkenalkan nama saya Dina. Perkenalkan nama saya Abel. Makan kami. Yang pertama alat air. Kondisi sebelumnya 29 Celcius. Yang kedua sendok dingin. Yang ketiga pensil biasa aja. Kondisi setelah yang air 94 Celcius, yang sendok panas, yang pensil sedang. Keterangan kami perubahan air konveksi dan perubahan sendok konduksi dan perubahan pensil konduksi. Apa yang Anda pahami tentang kalor? Kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah jika keduanya bersentuhan. Apakah kalor dapat berpindah? Bagaimana caranya? Bisa saat kita membuat kopi dan kita mengaduknya dengan sendok, maka saat kita mengaduk maka akan terasa panas. Dari hasil pengamatan benda apa saja yang dapat dikatakan kalor? Satu sendok, dua pensil penenang. Kenapa panas dari lilin dapat berpindah ke tangan padahal tidak menyentuh air pada lilin? Karena perpindahan kalor secara radiasi. Apakah ada yang bertanya? Tunggu, Bu. Hari ini ditanyakan. Tidak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Do. Kalor kan dapat berpindah, tapi dia dapat berpindah karena apa? Tergantung cara perpindahan. Karena benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah jika keduanya bersentuhan. Oke. Terima kasih. Demikian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasikan. Sekarang mari kita beri aplaus untuk temannya kami. Oke, anak-anak semua, tadi kita sudah melakukan sebuah percobaan pembuktian. Benar tidak sih yang dibilang di video tadi? Kalau sendok itu kalau kita masukkan ke air panas dia bisa panas. Jadi tadi benar tidak? Benar. Kenapa hal itu bisa benar? Perpindahan. Konduksi. Materi kita hari ini tentang Kalor. apa sih kalor? Ada yang berani? Apa kalor? Silakan sorry, apa kalor? Panas, boleh atau energi. Kalau ini dia bisa berpindah dari mana ke mana? Ada tidak yang tahu? Dari mana ke mana? Dari dingin ke panas, Bu. Oke. Dia berpindah dari suhu tinggi Ke suhu rendah. ke suhu rendah. Oke, itu tanya dulu tadi. Pada saat kalian pegang sendok pertama, apa yang kalian rasakan? Dingin, biasa aja. Lalu bagaimana setelah kalian masukkan ke air? Jadi panas. Itu panas dari air dari api. Kenapa bisa pindah ke sendok? Yang mana yang bersuhu tinggi, yang mana bersuhu
Karena ujungnya Secara konduksi. Ya. Kalau konveksi apa? Yang mana coba di sana? Pada saat apa coba? Airnya kenapa? Jadi panas. Kalau di konduksi sendok, ujung sendok yang panas. Kalau konduksi yang mana? Airnya tadi gimana? Airnya panas saja. Air yang mendidih. Air yang mendidih. Kalau radiasi yang mana? Nah, pertamanya. Coba lah. Dina dulu. Apa Dina? Iya, boleh. Tunggu, ke wajah nanti ke wajah. Kemana? Ke tubuh. Kalau dalam kehidupan kita tadi yang mana? Panas dari mana ke mana? Dari api. Dari mana? Api. Dari api ke tangan. Kalau konveksi biasanya dia terjadi pada benda padat, zat padat. Kalau konduksi pada zat cair dan gas. Apa? Mana? Zat ada berapa? 3. Padat, cair, dan gas. Kalau si konduksi dia pada zat padat. Contohnya tadi sendok. Misal kalau kita masak pakai enggak, konveksi pada zat padat, konduksi pada cairan. Contohnya air yang mendidih. Nah, contoh kalau kalian pernah tidak merebus kacang? Pernah tidak? Kacang panjang direbus. Boleh kalau mau bikin pecel. Kacang hijau pernah tidak kalian merebusnya? Terus kalau misalnya setelah dia mendidih, dia naik ke atas tidak? Kalau kacang kulit itu setelah kita rebus dia naik ke atas. Yo, kan? Yo, hijau pernah. Lebuk naik ke atas. Ya, nah itu salah satu contoh
Enggak. Pengertian kalor. Perpindahan